Bogor dari kemarin mau ke sini enggak nyampe. Kalau enggak tahu. Bidangnya Bapak Suparman SP sudah hadir? Oh, di lahan. Dari Balai Penyuluh Pertanian, ini ada koordinatornya wilayah Susukan Bapak Sulistiono SP. Di lahan juga. Di lahan juga. Selanjutnya turut hadir juga Ketua Gapoktan Taruna Tani Bapak Sunarko SP. Di lahan juga. Juga selamat datang Bapak Widodo. Dan juga ini ada rekan dari BPP Kecamatan Purwonegoro. Selamat datang Bapak. Malam, alhamdulillah sampai dengan sehat walafiat di sini. Dan kami sampaikan permohonan maaf dari Kepala Balai Besar bahwa beliau sebenarnya ingin sekali hadir di sini, namun karena ada rapat koordinasi mengenai serapan anggaran dengan lingkup unit dari Badan Litbang sehingga beliau berhalangan untuk hadir. Jadi kami sampaikan juga apresiasi beliau kepada penyelenggara acara ini, CV Semi, Haji Purbalingga, Multisarana Indotani, beserta segenap staf dari Dinas Pertanian Banjarnegara, Bapak Ibu dari Gapoktan Susukan, serta tim pendamping dari BB Padi dan melaksanakan panen raya padi hibrida dan juga pasar teknologi. Tangan Bapak Ibu sekalian. Harapannya ke depannya kerjasama seperti ini masih bisa terus dilaksanakan. Kami sebagai bagian dari Badan Litbang Pertanian sangat gembira melihat bahwa teknologi serta inovasi yang kami hasilkan seperti varietas SIPA 18, mapan dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian yang tentunya dengan sarana atau dijembatani oleh CV Semi serta industri-industri yang lain. Bapak Ibu sekalian, iya, sebenarnya saya udah gatel loh Pak, pengen boleh saya ngomong pakai bahasa lokal saya ya. Saya perkenalkan sebelumnya, saya Indras dari BRIN. Dahulu sebelum kami bergabung di BRIN sebetulnya juga satu kantor dengan Bu Sinta dan Bu Nita di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Dari namanya saja sudah terlihat ya Pak, kami yang tukang neliti katanya. Jadi yang tukang jongkok-jongkok di sawah, ngawin-ngawin kan, kalau orang sini namanya apa ya Pak? Yang suka ngawin kan Pak Lebe ya Pak ya. Jadi kalau ini ibu-ibu Lebe sama bapak Lebe juga gitu. Ya, jadi di sini saya ditemani oleh Pak Bayu, beliau rekan sama tim peneliti di BRIN saat ini gitu ya. Dan dulu sebelum kami di BRIN bersama-sama dengan Bu Nita dan kawan-kawan di BB Padi, kami melakukan penelitian khususnya untuk padi hibrida yang sekarang diberi nama HIPA, sebetulnya HIPA 18, tetapi nama kerennya nih nggak tahu, nanti biar Pak Antoni yang cerita gitu ya, gimana kok bisa sampai nemu Pahisa katanya. Itu perenungannya panjang katanya, nanti tanyakan aja ke Pak Antoni gitu ya, gimana nemu namanya gitu. Jadi di sini nanti kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti monggo dipresani di depan sana ada beberapa varietas padi hibrida mana yang Bapak Ibu suka, dan jikalau ada pertanyaan dan diskusi kami akan dengan senang hati menyampaikan gitu ya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa sih bedanya padi hibrida dengan padi yang biasa gitu ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau padi hibrida itu memang padi yang kita budidayakan hanya F1-nya Pak. Jadi harapannya akan mendapatkan, namanya kalau bahasa kerennya heterosis, tapi pokoknya intinya harusnya hasilnya lebih tinggi dari padi-padi yang biasa gitu. Sama nanti berapa hasil ubinanya dari masing-masing varietas, keunggulan dan kelebihannya nanti mungkin akan disampaikan oleh masing-masing produsen.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini memang kita mengundang Bapak Ibu dalam rangka untuk gelar panen raya dan gelar teknologi. Sekarang sudah era revolusi industri 4.0, kita menginjak revolusi industri 5.0. Segala sesuatunya adalah sekarang digitalisasi dan mekanisasi, sehingga kita akan memperkenalkan mekanisasi kepada Bapak Ibu semua. Mungkin ada sebagian petani yang sudah melaksanakan atau melihat dari beberapa hari ini panen itu pure kita berikan ke Bapak Ibu semua. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Sumedi, dan kami coba kalau Bapak Ibu melihat Bapak Ahmad Sumedi, nanti mohon barangkali host untuk menampilkan beliaunya. Bapak Ibu bisa menilai apa Bu? Melihat itu di channel YouTube, jenengan ketik aja apa niki saya yang akan ditonton oleh sekian ribu petani di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi kami mencoba untuk membantu atau memberi solusi Bapak Ibu jika pupuk kesulitan, maka ada pupuk alternatif, dan pupuk ini bukan pupuk yang hanya bicara sekali lagi ben payu, tidak. Kalau perlu itu Bapak Ibu bisa mengecek baik dari legalitas dan sebagainya, itu sudah ada. Kita konseni adalah tanah-tanah di Indonesia khususnya di Susukan itu sudah sangat rusak. Kalau untuk mengembalikan tanah itu mungkin subur seperti 10 tahun yang lalu sangat berat. Dan hari ini banyak sekali hal-hal yang harusnya dibutuhkan oleh tanah itu sendiri diambil semuanya oleh kita semua. Maka barangkali ini barangkali Bapak Ibu semua, nanti Bapak Ibu yang akan memutuskan. Kita menghadirkan pupuk super, namanya Belarusia, senes Bela Ukraina gitu, senes Bela Amerika. Ini namun kebetulan namanya Belarusia. Ini kami anggap pupuk super kalau dan bermanfaat, sehingga Bapak Ibu panennya itu berkualitas dan lebih bagus. Kami sediakan hadiah-hadiah dari sponsor. Ini bukan jualan seperti yang mungkin sudah acara. Bapak Ibu perhatikan aja pengisi acara, nanti Bu ada pertanyaan. Misalnya merek-merek apa Pak ya? Elektronik ya Bapak Ibu ya. Jadi kami promosinya ya barang. Penting Bapak Ibu bawa pulang itu nanti diaplikasikan bermanfaat daripada barangkali kami mempromosikan barang elektronik. Mungkin begitu. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ini itu adalah hasil pengembangan dari putra-putri bangsa Indonesia sendiri, dikembangkan oleh Badan Litbang Nasional, sehingga murni benih ini memang benar-benar milik Indonesia. Ingat-ingat, ya saya ambil singkatan aja lah. A dari padi, D dari hibrida, S dari Indonesia. Nah, di situ lahirlah Wahisa, untuk menghormati, untuk menghargai bahwa produk ini benar-benar pengembangan dari putra-putri bangsa. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Katrina MSI beserta Ibu Cinta Dia. Yang saya hormati dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Tanaman Pangan, dari BPP Kecamatan Susukan, Bapak Koordinator Sulistiono SP, dari Tani Jaya Unggul, Bapak Umar Sahid. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jujur kami sampaikan dulu Pak, kalau saya pribadi juga sebenarnya bukan dari praktisi pertanian asli Pak. Kami lebih ke distribusi atau distributor, yang mana kenapa membawakan pupuk saat ini
pabrik mewakilkan Jawa Tengah itu ke kami, sehingga kami yang membawakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk luasan ataupun kebutuhan itu lebih kita titipkan ke masing-masing petani, karena pure yang ada di Demplot ini semuanya kehendak petani ataupun dari Kepala Gapoktan. Betul Pak Sunarko. Jadi beliau yang mengatur, karena sekali lagi kami tahunya jualan Pak, gitu. Barangkali ini lebih tepatnya daripada saya hanya berasumsi, lebih baik barangkali Pak Karko yang akan menjelaskan Pak. Ini pure sekali lagi bukan kami yang meminta, tapi petani sendiri yang mendosiskan sedemikian rupa sehingga Pak Ahmad Sumedi dan Pak Juwarno itu bisa mengantarkan panen seperti itu. Termasuk Nyun Sewu, memang kami berharap yang boleh dicampur itu N-nya atau ureanya, karena kami belum produksi nitrogennya atau ureanya. Itu yang dicampur oleh beliau-beliaunya. Mungkin monggo Pak Sunarko mewakil kami menjelaskan tentang dosisnya ataupun perbandingannya, mungkin itu. Pak Sunarko mungkin bisa menambahkan. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pangapunten nggih, memang betul apa yang disampaikan Bapak Umar sebagai distributor Saprodi di Purbalingga, bahwasanya sebenarnya kami hanya memfasilitasi kelompok kami kepada Bapak Umar itu. Jadi ketika beliau kepingin Demplot di tempat kami, komunikasi dengan kami dan kami mengkomunikasikannya dengan kelompok-kelompok lain yang ada. Nah, ada penluasannya memang kami kalau bisa memang mintanya tidak 1 hektar. Itu kenapa? Biar ada gambaran yang jelas perlakuannya. Dan 1 hektar pun juga tidak hanya di 1 orang, tapi lebih dari 1 orang. Nah, untuk dosis per hektar kami minta ke Pak Umar itu untuk saprodinya bukan hanya di pupuk saja, tapi juga di pupuk intinya pupuk lengkap lah ya, pupuk lengkap untuk aplikasi di Demplot kami. Itu ada Belarusia organik, per hektarnya itu 2 kintal per hektar. Kemudian untuk pupuk akasia NPK-nya per hektarnya 250 kg atau bisa 2,5 kintal. Fosfatnya 2 kintal. Plus jujur kalau untuk urea menjauh tidak ada dari EU. Cuman kami punya inisiatif bahwasanya khusus untuk padi hibrida, yang mana padi hibrida itu kan termasuk kategori padi yang rakus akan unsur hara. Jadi kalau tidak ditambahkan unsur-unsur tertentu, terutama unsur nitrogennya, pertumbuhannya akan sangat kurang, pertumbuhannya akan menguning dan sebagainya, sehingga seperempat bau atau perempat bau itu 1 lebih lah kurang lebih, itu perlu ditambahkan ureanya 5 kg itu sebagai starter di pertumbuhan. Tapi itu hanya di pemupukan kedua setelah pupuk organik, dan artinya bukan usulan pertama. Nanti itu kedua dan ketiganya itu tidak. Karena apa? Di pupukan yang kedua, kalau terlalu banyak urea, nitrogen, itu akan memicu pertumbuhan penyakit seperti yang disebutkan Pak Medi, penyakit gerobogan. Itu sebenarnya kalau menurut kami adalah penyakit resak. Kemudian kita diberi bantuan oleh pemerintah, kita laksanakan itu, tapi di saat panen kita merasa kasihan kepada petani Pak. Jadi kita di penyuluh swadaya yang di depan itu kita yang jadi tumbuhan Pak. Gitu. Nah ini mungkin dari juga ini juga masih hampir jenisnya kecil ya Pak. Seperti 42. Nah ini pemasarannya bagaimana itu nanti Pak? Karena kita langsung saja ini berhubungan dengan pemasaran. Di tingkat petani itu merasa kesulitan Pak untuk memasarkan itu, bahkan tahun yang kemarin itu sempat tidak laku di kelompok saya, terutama itu di Kecamatan Melerejo banyak sekali yang ditolak oleh pedagang-pedagang. Ya ini permasalahan yang kita hadapi di situ. Tumbuhnya seperti yang ada di lahan, ukurannya segini, dengan panjang malai juga sekian sekitar ini. Ini yang tahisasit ya Bapak. Tadi yang yang Bapak lihat tadi yang bulat, agak bulat, itu memang jenis
padi hibrida yang lain, varietas yang lain namanya mapan. Karena dia memang impor dari Cina, Pak. Jadi memang bentuknya kalau di sana kan memang senang yang bulat ya. Jadi juga ke sini pun ternyata walaupun itu sudah kategori yang lebih panjang untuk kategori padi-padi hibrida yang kita impor dari Cina, ternyata masih kurang panjang kalau di kita gitu ya. Senangannya sih langsung ya, Pak. Senangnya sih ngageng. Harga ke petani biasanya itu tergantung kios. Ada yang menjual 120, ada yang menjual 130 per 1 kilo. Nah, ini kembali tergantung dari masing-masing wilayah dan masing-masing pemahaman petani. Karena di beberapa wilayah petani sudah memakai bukan yang harganya 45.000 yang hibrida, yang bukan hibrida Bu ya, itu sudah mereka maunya minta yang 90.000. Kami mungkin lebih jangkauannya lebih multi wilayah sehingga memahami, oh wilayah sini kalau yang 45.000 biasanya itu nanti habisnya, kalau yang sudah 90.000 habis. Bahkan sekarang sudah merambah ke hibrida. Mereka sudah tentang harga, dan kalau disusukan kita nanti pasrahkan ke Pak Narko harga semedulur Pak Narko, tidak lebih tidak jauh dari nanti harganya 120-an. Itu bisa nanti kita rembuk lagi supaya Pahisa padi hibridanya Indonesia itu dipakai orang Indonesia, bukan orang sanes Indonesia. Ngaten Pak, gitu Pak. Punya uang untuk beli, intinya itu. Nah, yang penting bagi kita apa? Produksinya tinggi, rega baik. Yang penting itu nggak mikir orang mikir apa-apa lah. Nah, bagaimana bisa di Sukoharjo ini ya, di Sukoharjo sana, Jawa Tengah, ini bisa 12 ton per hektar rata-rata semua, walaupun ada yang 9, 8, 7, 5 ada, tapi kita rata-rata 6 ton per hektar, 6,3 ton per hektar. Ini produktivitas padi. Jadi harapan kita dengan adanya pupuk baru ini akan mendukung peningkatan produktivitas. Harapan kita ya bisa minimal pitu atau mundur. Sehingga Pak, petani akan untung kalau harganya di 6 apalagi di 5. Nek dihitung-hitung secara ekonomi antara biaya dengan hasil kurang. Nah ini kan biaya tinggi, karena apa? Petak sawah kita itu kecil gitu. Jadi harapan kita ya monggo lah. Tadi disampaikan harga ya, saya nyinggung harga gabah ya. Dan saya berharap petani-petani yang ada di wilayah baik Susukan, Mandiraja, Lampok, Purwonegoro, mari kita berkorporasi, bekerja sama. Tapi memang perlu syarat, kerjasama itu perlu syarat. Nanti gabah Bapak Ibu tidak istilahnya harganya rendah, enggak. Bisa terserap sedoyo. Sekarang kita sudah mau menghidupkan dan sudah mulai. Banjarnegara itu punya rice mill RMU dengan kapasitas yang tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu gabahnya nggak masuk ke situ, ya nanti rice millnya nggak bisa jalan. Di Purwonegoro monggo bekerja sama, yang sudah MOU kalau nggak salah Tarunatan ini kelompoknya Gapoktanya Pak Narko, insya Allah akan dibeli di atas harga pasaran, tapi dengan syarat Bapak Ibu harus pakai combine, jangan digebyok ataupun dengan thresher. Karena apa? Thresher masih belum memenuhi syarat juga untuk kelompok. Nah ini kecuali combine-nya keluar wilayah dan harga normal, saya kira bisa dinegosiasikan. Mengenai harga tadi itu yang disampaikan, saya kira ini bukan harga mati. Seperti saya itu harganya di bawah itulah. Saya kira sementara dari kami demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali. Ya, ini cerita paling mendekati, maka dia mendapatkan hadiah. Ya.
Nanti hadiah utamanya berarti apa ini Pak? Belarusia atau Pospatnya ini Pak? Paling mendekati atau pas persis? Pospat mungkin ya. Pospatnya. Oh, pospat ya. Juara 2-nya nanti berarti dapat Belarusia ya. Juara 3-nya benih Paisa 1 kilo loh ya. Khusus ibunya sing liyane gak usah protes ya. Khusus ibu bener ya oleh hadiah, gak bener payungnya tak kena ibu ya. Ojo protes ya. Oke, ibu-ibu dewi kendel ya. Nah, kira-kira berapa? Monggo Pak. Per hektar 12 ton. 12 ton. Saya bisa dibantu dicatat kan ya? Oh iya. Berarti mic-nya nanti digeser. Namanya siapa, tebakannya berapa? Ya, yang hari ini di sini. Ya, yang hari ini di sini ya. Jadi kira-kira itu tadi kalau diubin per hektarnya keluarnya berapa gitu kan? Ya. Paham ya Bapak Ibu? Oke, kita ulangi. 12 ton per hektar. Nama Handoko. Ya. 12 ya. Monggo Ibu, sinten? Wahyu Ningsih 9,5. Saya Waris Irfanuddin 11,5. 11,5. Saya hadirin 8,4. 8,4. 8,7. Ya, lanjutkan Mas. 6,5. Mulyono 10. Ristam Pakiran 8,6. 8,6. Saya sesuai dengan umur saya 6,7. 8,3. Rato Kuartono 9,4. Saya lari loh. 11 ya. Tadi saya hitung 11. Yang jawab 13. Saya lari. Takut saya yang dua siapa ya kan? Nah, itu ya. Ini untuk hasil ubinan hari ini tadi untuk Paisa adalah 7 ton 760. Ya, 7 ton 760. Nah, yang paling mendekati ya monggo Mas Arif. Wis hitung-hitungan tak serahno awakmu wae. Sing angel-angel awakmu, sing gampang bagi hadiah aku. Ya. 8,3. Pak Prapto, sebentar Pak, jangan putus asa ya. Wah, kita ini hadiahnya banyak kok Pak ya, nggak akan habis dibagi oleh petani di sini. Sak desa dibagi nggak bakal habis Pak, sebutir Paisa pokoknya ya. Tenang aja Pak. Pak Prapto, ya Pak Prapto, mana Pak Prapto? Walah, dapat pospat 1 sak. Iki nak penyerahan kudu diangkat kira-kira Mas Umar yo sambat iki kira-kira. Harus diangkat karo salaman. Walah wes ya. Ya, nanti Bapak dapat 1 sak pospat. Pak.